Bapak tahu nggak sih di sosmed tuh yang rame Rambo versus siapa? Rambo apa ya? Enggak tahu. Nggak mau jawab berarti Pak Hendi kayaknya. Bukan. Rambo saya dengar. Kalau teman-teman selalu mengatakan bahwa Pak Andika ini karena gede badannya. Selamat malam semuanya. Setelah seminggu lalu saya bertemu dengan Cawagup Jawa Timur Gus Hans. Hari ini saya berada di Kota Semarang dan berkesempatan untuk ngobrol dengan calon wakil gubernur terpilih Pak Hendi. Selamat malam Pak Hendi. Selamat malam Mas Alif, selamat malam semuanya. Sudah terpilih ya? Terpilih rekomendasinya. Oh iya. Segera, insya Allah terpilih juga sebagai wakil gubernur Jawa Timur. Amin. Jadi akhir-akhir ini Pak Hendi, ini lagi viral sekali video Pak Andika dengan Bapak, yang potongan videonya sangat pendek sekali, sekitar 1 menit kalau nggak salah, yang turun dari panggung terus kemudian tidak disalami, atau ketika Pak Andika mau salaman itu Pak Kapolda itu kayak langsung buru-buru pergi gitu dengan Pak Gubernur. Dan Pak Hendi sudah komentar sih bahwa, wah saya juga kaget katanya, di sosmed kok rame ya gitu. Menurut Pak Hendi ketika itu tuh apa yang terjadi sebenarnya? Apa Bapak nggak nyadar kalau ada insiden semacam itu? Kalau saya waktu itu memang nggak ngerti ya, meskipun di belakangnya Pak Andika itu ya. Tapi saya mengalami bahwa kejadian hari itu semestinya tuh baik-baik saja. Dari mulai beliau Forkompinda datang, ketemu dengan kita, kemudian kita berkomunikasi, berbicara, sampai sebuah titik pada kita turun panggung itu saya juga nggak ngerti kalau ada problem. Nah, selang beberapa jam, malam atau paginya itu tiba-tiba viral di medsos ya. Pak Andika ternyata sudah memberikan tangan tapi tidak disambut tangan tersebut sama Pak PJ sama Pak Kapolda. Nah, karena viral saya tanya sama Pak Andika. Oke, menarik nih. Ya, saya bilang, Pak Andika, memang kejadian kemarin ada ya, kok saya nggak lihat? Iya. Loh, Mas Hendi udah lihat videonya belum? Sudah, kan tangan saya sudah saya kasihkan ke mereka. Oh terus, ya mereka nggak sambut aja salam saya. Tapi jawabannya Pak Andika keren, mungkin mereka tidak lihat. Jadi artinya, ya namanya di dalam sebuah panggung yang rame gitu ya, rame, mungkin juga perhatiannya tidak hanya tertuju pada kita berdua, bisa ke yang lain. Ya bisa-bisa juga, misalnya mereka memang tidak melihat Pak Andika kepengen salaman. Dan yang paling penting buat Pak Andika dan saya itu tidak menjadi masalah. Karena kita memahami pasti juga ada namanya unsur tidak melihat dan lain-lain. Saya rasa tapi itu tidak disengaja. Ya, tapi gini Pak, kalau yang salaman itu orang sekecil saya misalkan, itu nggak kelihatan tuh masuk akal ya. Iya. Yang warga biasa gitu kan. Tapi ini Panglima TNI, badannya sebesar itu, wah nggak kelihatan, itu kok kayaknya sulit ya Pak ya? Tapi jawaban Pak Andika begitu. Saya belum ketemu beliau, mestinya Mas Alif yang ketemu beliau menanyakan. Masa orang segede gitu nggak kelihatan gitu. Tapi kalau Pak Andika bilang, mungkin mereka nggak lihat saya Pak. Iya. Saya bisa, ya kalau itu jawaban dari Pak Andika itu kan begini Pak. Politisi itu ada panggung depan, ada panggung belakang, dan yang nggak sengaja diceritakan Pak Hendi barusan kayaknya itu adalah bagian dari panggung belakangnya yang Pak Andika bilang, saya sudah bersalaman. Artian itu memang Pak Andika pengen salaman sebenarnya, begitu ya, bukan kayak nggak sengaja juga gitu. Maksudnya Pak Andika sengaja pengen salaman tapi kemudian nggak direspon, kan begitu kira-kira dari kesimpulan saya gitu. Dan Bapak tahu nggak ya kalau yang serame itu, yang video seviral itu responnya tuh sangat, kalau di sosmed itu komentarnya tuh satu arah Pak. Itu nggak ada yang belain Pak Kapolda tuh. Ya, tapi Pak Kapolda kan juga udah klarifikasi, Pak PJ Gubernur udah klarifikasi. Saya rasa nggak perlu kita perpanjang masalah itu. Kita fokus saja pada proses pemilihan kepala daerah, khususnya Pilgub Jawa Tengah. Saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Andika, kita fokus, kita turun ke bawah, kita serap aspirasi, dan kita berharap masyarakat kemudian jadi lebih banyak yang tahu program kita dan simpati pada Andika Hendi. Oh, oke. Ya.
Ya meskipun sebenarnya kayaknya Pak ya, saya nggak tahu sih. Kalau saya kan ketemu dengan orang-orang juga di sekitar Jawa Tengah ini, di Semarang, itu sangat dibicarakan. Itu di kultur Jawa yang ngejar terus ya Pak Alim ya. Oh kita nggak mau udah ya yang lain kan kejar terus itu. Tapi dari video itu saya kemudian juga jadi tahu bahwa Pilgub Jawa Tengah ini kayaknya gitu ya, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya itu jadi lebih mendapatkan perhatian gitu. Apa kira-kira yang membuat Pilgub Jateng kali ini berbeda dibandingkan Pilgub sebelumnya? Ya, saya rasa sebenarnya ya sama kayak pilkada-pilkada yang lalu gitu. Jawa Tengah ini kan memang punya potensi yang luar biasa. Jumlah penduduk yang besar, wilayah yang luas, kemudian dengan semangat gotong royong yang tinggi, kemudian provinsinya kondusif gitu ya. Tapi memang di dalam pemilihan gubernur kali ini mungkin dampak dari sebuah ekses dari proses pemilihan presiden. Pilpres. Iya, tiba-tiba wilayah yang harusnya kandang banteng ini kok di dalam Pilpres calon kita bisa kalah gitu Mas Ganjar. Nah, maka kemudian oleh pimpinan-pimpinan ini menurut saya, asumsi saya, analisa saya, pimpinan-pimpinan mesti ditaruh figur yang memang mampu menandingi atau menyaingi calon dari sebelah yang merupakan polisi gitu kan, komjen, bintangnya 3. 2? Dua apa? Kalau komjen 3. Oh 3? Ya, dari Kapolda kemudian pindah ke Jakarta tambah 1 bintang. Dan oleh Bu Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, diturunkanlah nama Pak Andika Perkasa ini. Calon yang dari PDI Perjuangan yang dulu Panglima TNI, bintangnya 4. Harusnya dengan bintang yang lebih ini orang sudah paham figur antara sebelah dan kita ini seperti apa. Nah di awal-awal memang kemudian pertanyaan-pertanyaan dari netizen, pertanyaan dari wartawan selalu menyampaikan, wah di Jawa Tengah perang bintang. Kita juga sudah klarifikasi, ini bukan fokus di perang bintangnya, ini adalah figur yang paling pas menurut partai kami. Dan pasti menurut partai-partai sebelah juga mereka merasa yang paling pas adalah Pak Komjen tadi. Nah sekarang kita lihat aja di lapangan nanti, masyarakat apakah kemudian memilih dari PDI Perjuangan atau masyarakat memilih yang Pak Komjen tadi, ya kita beradu strategi. Kita sama-sama turun ke bawah, kita sama-sama menggalang simpati, dan hasilnya nanti baru kita ketahui setelah 27 November 2024 nanti. Oke, tapi begini Pak, ini kan Bapak tadi sudah menyinggung soal perang bintang dan otomatis itu menyinggung soal juga latar belakang keduanya yang berbeda antara hijau dengan coklat, kira-kira seperti itu. Oh, TNI dan Polri, ya itu kan institusi resmi. Kalau beliau-beliau ini sudah purnawirawan. Oke, tapi tetap saja itu ada ikatan seperti itu kan. Jadi, dan kalau saya lihat di Instagramnya Pak Hendy juga di banyak kelompok relawan-relawan ini itu melabelkan Pak Andika itu sebagai Rambo, kira-kira. Rambo. Bapak tahu nggak sih di sosmed itu yang rame Rambo versus siapa? Rambo apa ya? Enggak tahu. Enggak mau jawab berarti Pak Andika itu. Bukan. Rambo saya dengar. Kalau teman-teman selalu mengatakan bahwa Pak Andika ini karena gede badannya, kemudian ahli strategi perang, berani, tentara lagi dulu kan itu. Jadi ya Rambo. Nah. Versus nggak ada ya, Bapak nggak dengar? Pak Komjen tadi, ya kan? Ya. Soalnya ada O-nya juga di belakang. Oh, gitu ya. Komjon berarti? Bukan ya? Oke. Tapi di luar soal tadi pencalonan dan kemudian faktor soal Pak Andika sebagai ex Panglima TNI gitu ya. Iya. Kapan ya kira-kira Pak Andika itu resmi masuk? Karena bulan apa ya? Kalau nggak salah saya tahun lalu 2023 tuh masih ngobrol sama Pak Andika gitu. Tuh saya tanya kan, Pak Andika nih berarti sekarang udah banteng gitu. Saya tanya gitu. Yeah. Jawaban beliau, oh itu biar orang yang menjelaskan Mas, saya sekarang masih belum bisa jawab katanya. Waktu itu udah purnawirawan? Sudah. 2023 akhir itu masa kampanye, belum penetapan cawapres waktu itu. Jadi saya ngobrol dengan Pak Andika, dengan beberapa kandidat waktu itu. Gitu. Yeah. Ketika saya tanya itu masih belum masuk tuh. Tiba-tiba ternyata sudah masuk di PDI Perjuangan. Itu Bapak tahu nggak kapan kira-kira masuknya? Kalau yang saya tahu bahwa Pak Andika Perkasa dulu masuk di dalam TPN-nya Mas Ganjar sebagai wakil ketua. Kita kemudian udah ketemu sama beliau.
figur yang menurut saya sangat bijak, sangat cerdas gitu ya, mampu mendengarkan orang berbicara. Itu nggak banyak loh, orang mau mendengarkan lawan bicara itu nggak banyak. Ya. Apalagi setingkat Bintang 4 pernah jadi Panglima TNI, tapi beliau bisa melakukan itu. Nah, sampai pada saat Rakernas di tahun 2024 kemarin, Bu Megawati mengumumkan secara terbuka bahwa Pak Andika sudah bergabung dengan PDI Perjuangan. Mungkin waktu itu ya? Ya, saya tahunya itu aja. Oke.